Zona CONCACAF tolak Piala Dunia tambah peserta. Alasan Federasi Irak pecat penakluk Sintayong. Federasi Sepak Bola Cina banding ke AFC jelang lawan skuad Garuda. Media Jepang ikut usut pemalsuan ubur skuad Korea Utara U17. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Zona CONCACAF tolak Piala Dunia tambah peserta. Dunia sepak bola, terutama di kompetisi Piala Dunia 2030 mendatang, tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Membengkaknya tim yang bakal diikuti sejumlah 64 peserta ini masih belum menemui titik kejelasan. Belum lagi, zona CONCACAF menolak keras penambahan tersebut. Seperti diketahui, Piala Dunia edisi peringatan 100 tahun tersebut bakal digelar di Spanyol, Portugal, Maroko, serta Uruguay, Paraguay, Argentina. 3 negara terakhir yang saat ini hanya ditugasi menggelar satu pertandingan meminta lebih. Pihak CONMEBOL atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat mengajukan proposal resmi kepada FIFA untuk menambah jumlah peserta agar jumlah pertandingan lebih banyak. Partisipan Piala Dunia 2030 saat ini diatur di angka 48 tim, sama seperti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penambahan tim peserta memang bakal memperbesar negara lain lolos ke ajang terbesar sepak bola dunia. Namun, pada saat bersamaan, kualitas turnamen terancam anjlok lantaran syarat kelolosan dipermudah. Konfederasi Sepak Bola Eropa melalui Presiden Alexander Čaferin sudah menyatakan menolak gagasan tersebut. Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara baru-baru ini mengambil sikap sama, menolak ekspansi Piala Dunia. Hal senada diutarakan Alexander Čaferin mewakili negara-negara Eropa. Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri, ujar Presiden Alexander Čaferin di Kongres Tahunan UEFA. Konfederasi yang belum menyatakan sikapnya adalah Afrika dan Asia. Dua konfederasi ini memiliki jumlah anggota lebih banyak dibanding konfederasi lain, sehingga sangat penting dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dengan PSSI? Federasi yang dipimpin Erick Thohir bakal diuntungkan dengan penambahan peserta Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal lebih mudah lolos ke Piala Dunia berisi 64 tim. Tetapi apakah PSSI mau mengorbankan kualitas demi ambisi federasi? Alasan Federasi Irak pecat penakluk Sintayong. Kabar kurang menyenangkan harus dialami oleh penakluk Sintayong, Jesus Casas, yang harus rela dipecat dari kursi kepelatihannya di Timnas Irak dengan beberapa alasan. Sebelumnya, Timnas Irak baru-baru ini meraih hasil yang mengecewakan melawan 2 tim terbawah di grup B putaran ketiga. Iran bermain imbang 2-2 di kandang sendiri melawan Kuwait pada pertandingan ke-7 mereka. Setelahnya, mereka menderita kekalahan dramatis di menit-menit terakhir melawan Palestina. 2 hasil tersebut membuat singa Mesopotamia terlempar dari 2 posisi teratas untuk tiket otomatis. Kini, mereka berada di posisi ketiga setelah Korea Selatan yang memimpin klasemen dan Yordania di posisi kedua. Keduanya akan menjadi lawan wakil Timur Tengah itu di 2 pertandingan terakhir pada bulan Juni. Artinya, Irak harus memenangi kedua laga sisa untuk maju ke Piala Dunia pertamanya sejak 1986. Jika Irak finish di posisi ketiga atau keempat, mereka harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Di fase tersebut, 6 tim akan bertanding untuk memperebutkan 2 tiket lainnya ke Piala Dunia 2026. Atas inilah ada laporan dari media lokal bahwa FIFA memutuskan untuk memecat Casas. Namun, kabar lain dari superbowl.id dari dailymail.co.uk, FIFA menyatakan bahwa pemecatan itu disebabkan oleh pelanggaran serius terhadap kewajiban kontrak sang pelatih. Salah satunya adalah kepergian Casas dan asistennya yang tidak sah dari Iran. FIFA menambahkan, tindakan tersebut diambil berdasarkan pasal 14 peraturan FIFA tentang status dan transfer pemain. Pasal ini menyatakan bahwa suatu pihak dapat mengakhiri kontrak tanpa konsekuensi jika ada alasan yang tepat. Federasi Sepak Bola Cina banding ke AFC jelang lawan skuad Garuda.
PSSI-nya Cina baru-baru ini memberikan kabar terkait pengajuan banding ke AFC sebelum tim naga tantang Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno Juni mendatang. Ada apa? Seperti diketahui, duel kontra Timnas Indonesia menjadi laga krusial bagi Cina. Tim naga saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Walau juru kunci grup C, Cina masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Cuma 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran keempat. Untuk itu, hanya dengan mengalahkan skuad Garuda, Cina masih bisa menjaga peluang mereka ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat. Kembali ke menjelang laga terdekat kontra Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Cina resmi akan mengajukan permohonan ke AFC. PSSI-nya Cina itu resmi mengumumkan rencananya untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2027. Menurut laporan di laman resminya, CFA sedang menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah sebagai asosiasi anggota di ajang tersebut. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2027 rencananya akan digelar pada Maret atau April 2027. Periode acaranya adalah 18 hari. Media Jepang ikut usut pemalsuan umur skuad Korea Utara U17. Selain media Korea Selatan yang mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan pemain Korea Utara U17, kini bertambah lagi media lain seperti Jepang juga turut mencurigai pemalsuan umur pemain di negeri Kim Jong-un itu. Setelah Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan telak dari Korea Utara dalam perempat final Piala Asia U17 2025, banyak netizen yang mencurigai laga tersebut. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan keabsahan usia para pemain Korea Utara. Media Jepang menjadi salah satu pihak yang ikut menyoroti dugaan adanya pemalsuan umur yang dilakukan oleh tim Korea Utara. Timnas Indonesia U17 sejatinya tampil cukup kokoh di fase grup dengan status juara grup C. Garuda Muda bahkan mencetak 3 kemenangan atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, di mana mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup. Namun, dominasi tersebut seolah lenyap tak ada artinya saat menghadapi Korea Utara. Di sisi lain, netizen kini banyak yang menaruh curiga dengan penampilan fisik para pemain Korea Utara yang dianggap tak sesuai untuk usia 17 tahun. Media Jepang Newsgo kemudian membagikan sejumlah komentar publik dunia soal kekuatan fisik mencolok dari para pemain Korut saat menghadapi Timnas Indonesia U17. Dalam artikelnya, media tersebut juga memuat beberapa komentar netizen dari berbagai negara. Menariknya, kecurigaan semacam ini ternyata bukan pertama kalinya ditujukan ke tim Korea Utara. Korea Utara juga pernah mendapatkan kecurigaan serupa dalam sejumlah turnamen usia muda sebelumnya. Banyak yang menyoroti Korea Utara karena keunggulan fisik pemainnya yang dianggap tidak lazim jika dibandingkan dengan tim-tim lain di kelompok umur yang sama. Sayangnya, kecurigaan pemalsuan usia pemain Timnas Korea Utara U17 di Piala Asia 2025 ini tidak memiliki bukti kuat sehingga belum dilakukan investigasi resmi dari AFC atau FIFA.